Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfawazi dengan NIM 8020202176. Di sini saya akan membahas materi ragam bahasa, diksi, kalimat, dan paragraf. Yang pertama adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Lanjut, sifat-sifat ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah baku. Ragam bahasa ilmu Indonesia harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulisan menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD. Dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Yang kedua adalah denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebihan atau hemat, dan tidak emosional. Yang keempat adalah kohesif. Agar tercipta hubungan gramatik antar unsur-unsur baik dalam kalimat maupun alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lainnya bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Yang kelima adalah koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Yang keenam adalah mengutamakan kalimat pasif. Contoh, penulisan melakukan penelitian ini di laboratorium. Yang benar adalah penelitian ini dilakukan di laboratorium. Yang ketujuh adalah konsisten. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Yang kedelapan adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang kesembilan adalah efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Nah, yang ke-10 adalah keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Lanjut, kita ke fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. Menyatukan berbagai bahasa Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga adalah simbol identitas bangsa. Yang keempat adalah pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima adalah alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selanjutnya adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yang pertama adalah baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua adalah logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga adalah kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat adalah tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda.
5 adalah denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam adalah runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya. Baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama adalah cendekia. Artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua adalah lugas. Artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat pada dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Yang ketiga adalah bertolak dari gagasan. Artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan, tidak pada penulisan atau pelaku. Yang keempat adalah formal. Artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapisan kosakata, bentuk, kata, dan kalimat. Yang kelima adalah menghindari kalimat fragmentasi. Artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Yang keenam adalah konsisten. Artinya ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa, tanda baca, dan istilah yang sesuai dengan kaidah yang digunakan secara konsisten. Yang ketujuh adalah objektif. Artinya sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. 8. Ringkas dan padat. Artinya direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Selanjutnya adalah ragam bahasa non-ilmiah. Yang pertama adalah prokem. Bahasa prokem adalah bahasa sandi yang dipakai atau digemari kalangan remaja tertentu. Yang kedua adalah slang. Ragam bahasa slang merupakan ragam bahasa tidak resmi yang sifatnya musiman, dipakai oleh sekelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Yang ketiga adalah jargon. Kata jargon merupakan kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. 4. Alay. Alay adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu fenomena perilaku remaja Indonesia. Alay merupakan singkatan dari anak layangan atau anak lebay. Lanjut kita bahas ke materi diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi. 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. 2. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga adalah untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Yang keempat adalah mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Jenis-jenis makna kata
Yang pertama adalah makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Yang kedua adalah makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Selanjutnya adalah relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Relasi makna. Polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Yang kedua adalah homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Yang ketiga adalah homofon, merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Yang keempat adalah homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda-beda makna. Hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Yang keenam adalah hipernim, merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Perubahan makna. Perubahan makna, pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna merupakan evolusi penggunaan kata-kata biasanya, hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Generalisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas jika dibandingkan makna sebelumnya. Spesialisasi. Spesialisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih sempit jika dibandingkan makna sebelumnya. Sinestesia. Sinestesia adalah proses pergeseran makna yang berkaitan dengan konteks alat indera sebagai penerimanya. Ameliorasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru dirasakan lebih baik atau lebih tinggi jika dibandingkan makna sebelumnya. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah serangkaian kata yang artinya tidak diartikan secara harafiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Contoh, tinggi hati, sombong, panjang tangan, maling, naik daun, populer, kepala dingin, sabar. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satunya unsur tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan. Untuk mengungkapkan pikiran yang utuh, pada umumnya kalimat berupa kelompok kata, meskipun demikian tidak semua kelompok kata dinamakan dengan kalimat. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek, merupakan suatu hal yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu memasak. Ibu merupakan subjek. Predikat merupakan suatu bagian kalimat yang menjelaskan sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, ibu memasak sayur. Memasak merupakan predikat. Objek. Objek merupakan suatu bagian dari predikat. Letak objek selalu di belakang predikat. Pada satu kalimat aktif, objek dapat dipasifkan, sedangkan dalam kalimat pasif, objek dapat diaktifkan. Contoh, kalimat aktif. Ibu memasak air.
air merupakan objek. Kalimat pasif air dimasak ibu. Pelengkap merupakan suatu bagian kalimat setelah predikat yang tidak bebas dan tidak dapat dipasifkan. Contoh, Tino bermain lempar lembing. Lempar lembing merupakan pelengkap. Keterangan. Keterangan merupakan suatu bagian kalimat yang bebas atau dapat ditempatkan di awal, di akhir, atau di antara subjek dan predikat dengan tidak mengubah makna dari kalimatnya. Contoh, keterangan di awal, tadi siang ibu memasak air. Tadi siang merupakan keterangan. Contoh keterangan di akhir, ibu memasak air tadi siang. Inti kalimat. Inti kalimat adalah unsur-unsur inti dalam kalimat. Unsur-unsur tersebut wajib ada dan hadir dalam sebuah struktur kalimat. Pola kalimat. Kalimat yang kita pakai sesungguhnya bisa dikembalikan ke dalam sebuah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa sebuah pola kalimat. Kalimat dasar berpola subjek predikat. Kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat pada tipe ini berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Mereka sedang bersepeda. Subjek, predikat, kata kerja. Ibunya guru SMA. Subjek, predikat, kata benda. Pemandangan itu indah. Subjek, predikat, kata sifat. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca sesuai dengan apa yang diinginkan, disampaikan oleh penulis dengan cara yang efisien dan tersusun berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur, kaparelalan bentuk. Yang ketiga adalah kelogisan bahasa. Baiklah, selanjutnya adalah materi yang keempat adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Ciri-ciri paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf, ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Kegunaan paragraf. Yang pertama adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikirannya penulisnya. Yang kedua adalah sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada beberapa unsur yang pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas.
Syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Yang kedua adalah kepaduan. Yang ketiga ada kelengkapan. Yang keempat adalah panjang paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Yang keempat adalah paragraf narasi. Yang kelima adalah paragraf persuasi. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.